Saya, Berlian Kustinariadi, NIM 096, akan menjelaskan materi mengenai deviasi rata-rata data tunggal. Deviasi rata-rata adalah rata-rata dari jumlah selisih mutlak nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Yang pertama, deviasi rata-rata tunggal. Rumusnya yaitu AD sama dengan sigma XI min X bar per N dengan keterangan AD sama dengan deviasi rata-rata, XI sama dengan nilai data, X bar sama dengan rata-rata, dan N sama dengan banyaknya data. Selanjutnya, contoh soal. Pengeluaran per minggu Rp100.000 5 orang ibu rumah tangga, yaitu A, B, C, D, dan E untuk keperluan biaya hidup pada tahun 2012 sebagai berikut. Ada 12, 16, 18, 20, dan 24. Tentukan deviasi rata-ratanya. Selanjutnya, yang pertama kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Rumus rata-rata adalah sigma X per N. Sigma X adalah jumlah dari seluruh data, jadi 12 ditambah 16 ditambah 18 tambah 20 tambah 24 per 5 sama dengan 90 per 5, hasilnya adalah 18. Selanjutnya dimasukkan ke dalam XI min X bar. XI-nya diketahui 12 dengan X bar-nya 18, jadi 12 min 18 sama dengan min 6, 16 min 18 sama dengan min 2, dan seterusnya. Selanjutnya, hasil dari XI min X bar dimutlakkan sehingga menjadi positif, seperti min 6 menjadi 6, min 2 menjadi 2, dan seterusnya. Lalu hasilnya adalah 16. Selanjutnya, mencari deviasi rata-rata. Rumus deviasi rata-rata adalah sigma XI min X bar per N sama dengan XI min X bar diketahui 16, jadi 16 per 5 sama dengan 3,2. Jadi deviasi rata-rata biaya hidup 5 ibu rumah tangga adalah 320.000. Selanjutnya, saya Zerina Brinti Marantika, NIM 111, akan menjelaskan cara menghitung simpangan rata-rata dari data tunggal menggunakan rumus Microsoft Excel. Bisa dilihat dari data berikut, rumus untuk mencari simpangan rata-rata data tunggal yaitu dengan rumus AD sama dengan sigma mutlak dari XI min X bar per N. Untuk mengisi kolom XI min X bar, kita terlebih dahulu mencari X bar-nya. Dan untuk mencari X bar-nya, kita bisa menggunakan rumus average seperti pada layar. Lalu kita blok yang ingin kita cari rata-ratanya, lalu di enter. Nah, ketemulah seperti pada layar. Setelah kita mengetahui nilai X bar, kita bisa mengisi kolom XI min X bar dengan cara mengurangkan kolom XI 12 min X bar 18 dengan cara sebagai berikut. Sama dengan 12 min 18. Lalu kita enter. Nah, hasilnya adalah 6. Lalu kita klik 2 kali di pojok kanan. Nah, tertera sudah hasil semuanya. Kemudian kita harus memutlakkan nilai XI min X bar dengan menggunakan rumus ABS sebagai berikut. Sama dengan klik ABS. Nah, lalu kita klik kolom yang ingin kita cari nilai mutlaknya. Lalu kemudian kita klik enter. Setelah itu kita klik pojok kanan 2 kali. Nah, lalu keluar semua hasilnya.
Setelah kita memutlakkan nilai dari XI min X bar, kita harus menjumlahkan nilai mutlaknya dengan menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan klik sum, lalu kita blok nilai yang ingin kita jumlahkan, lalu enter. Nah, ketemu jumlah totalnya yaitu 16. Setelah kita menemukan nilai sigma XI min X bar, kita harus mencari nilai N dengan cara menggunakan rumus account, yaitu sama dengan klik account, lalu kita blok nilai XI untuk mencari banyaknya data. Lalu kita enter. Nah, ketemu nilai N yaitu 5. Setelah menemukan nilai dari sigma mutlak XI min X bar dan N, kita tinggal membagi keduanya dengan cara sebagai berikut, yaitu sama dengan kita klik 16 bagi 5. Lalu kita klik enter dan ketemulah hasil dari simpangan rata-rata data tunggal yaitu 3,2. Nah, selain cara tersebut, pada Microsoft Excel kita bisa menggunakan cara yang lebih simpelnya dengan menggunakan rumus AVDEF, yaitu dengan klik sama dengan, lalu kita klik AVDEF, lalu kita blok data yang ingin kita cari simpangan rata-ratanya. Nah, terakhir kita enter. Nah, langsung ketemulah hasil yang sama. Selesai. Saya Heleni Angelina Kusvita Rosa, NIM 104, akan menjelaskan deviasi rata-rata data kelompok. Yang kedua, deviasi rata-rata data kelompok. Rumusnya AD sama dengan sigma FI dikali mutlak MI min X bar per N. Keterangannya, AD adalah deviasi rata-rata, MI nilai tengah kelas KI, X bar rata-rata, N adalah banyaknya data, FI adalah frekuensi absolut kelas KI. Contoh soalnya, hitunglah deviasi rata-rata omset penjualan 70 toko. Langkah pertama mencari MI adalah menjumlahkan batas bawah dengan batas atas lalu dibagi 2. 20 ditambah 29 dibagi 2 hasilnya 24,5. 30 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya 34,5 dan seterusnya. Lalu langkah kedua mencari FIMI adalah mengkalikan MI dengan FI. Hasilnya MI 24,5 dikali FI-nya 1, hasilnya 24,5. 34,5 dikali 4, hasilnya 138,0 dan seterusnya. Ketemu hasilnya 4.335. Setelah mengetahui hasil FIMI-nya, kita dapat mencari nilai rata-ratanya. Rumusnya sigma MIFI per sigma FI. 4.335 per 70. Hasilnya 61,93. Langkah selanjutnya kita dapat mencari MI min X bar. MI-nya ketemu 24,5, X bar-nya tadi 61,93. Hasilnya min 37,43 dan seterusnya. Langkah selanjutnya kita mencari FI dikali mutlak MI min X bar. FI-nya diketahui 1, MI min X bar-nya diketahui min 37,43. Di sini ditulis positif karena sudah dimutlakkan dan hasilnya 37,43
dan seterusnya. Dan ketemu hasilnya 731,4. Langkah selanjutnya kita mencari deviasi rata-rata data kelompok. Rumusnya sigma FI dikali mutlak MI min X bar per N. Sigma FI-nya kita ketahui 731,4 per N-nya 70. Hasilnya 10,45. Jadi, deviasi rata-rata penjualan 70 toko adalah 10,45 juta. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencari simpangan rata-rata pada data berkelompok menggunakan Microsoft Excel. Di sini sudah tersedia data seperti atau kasus yang sama dengan yang dijelaskan sebelumnya dengan cara manual di papan tulis. Sini saya akan melanjutkan cara mencari simpangan rata-rata data berkelompok pada Microsoft Excel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rama Wahyu Sampurno dengan NIM belakang 115. Baiklah, kita mulai saja. Untuk yang pertama perlu kita ingat kembali bahwa rumusnya ada di sini. Rumusnya adalah AD atau simpangan rata-rata sama dengan sigma F kali mutlak dari MI min X bar, kemudian dibagi N. Untuk keterangannya bisa dilihat di sini. Baik, langsung saja kita mengerjakannya pada tabel yang tersedia. Di sini kita harus mencari MI. MI merupakan median atau nilai tengah. Nah, bagaimana cara mencari nilai tengah pada data berkelompok seperti ini? Sebenarnya ada beberapa cara. Namun di sini saya akan menunjukkan cara yang lebih praktis ya. Ini bisa saja kita menghitung median dengan cara manual ya, 11 20 tambah 29 dibagi 2, kemudian 30 tambah 39 dibagi 2 dan seterusnya. Namun di Excel kita bisa lebih praktis untuk mencari mediannya. Salah satu caranya adalah kita cari tahu dulu ini median dari data yang pertama ini berapa, 20 ditambah 29, kemudian dibagi 2 maka ketemu 24,5. Kemudian untuk yang kedua, caranya sama, yaitu 30 ditambah 39, kemudian dibagi 2, hasilnya 34,5. Kemudian yang ketiga, 40 ke 49, caranya sama dan ketemunya 44,5. Bisa kita lihat ya, di sini polanya sama, yaitu selalu berkelipatan 10. Dari sini jika kita menggunakan Excel, kita tinggal blok kemudian kita tarik ke bawah, maka otomatis nilainya sama. Baik, lanjut untuk yang kedua, frekuensi dikali median. Ini kita menggunakan perhitungan di Excel. Caranya cukup mudah, tinggal sama dengan kemudian mana yang ingin dikalikan, yaitu yang kolom frekuensi dikalikan dengan, untuk tanda kali pada Microsoft Excel itu menggunakan bintang ya, bintang atas gitu, bintang kemudian dikalikan kolom yang mana, seperti ini, kemudian kita enter. Setelah itu sama seperti cara yang di sini, tinggal kita tarik ke bawah. Baik, kemudian untuk kolom selanjutnya di sini kita melihat MI dikurangi X bar. Nah, sebelum kita mengurangi MI, jadi kita harus tahu dulu X barnya berapa. X bar itu rata-rata. Cara mencari rata-rata yaitu menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kita bisa mencari X bar dengan cara ini, kita cari dulu jumlah total datanya berapa dengan menggunakan rumus sum. Seperti ini, kita blok bagian yang ingin kita jumlahkan. Setelah itu kita bagi total jumlah data dengan banyaknya data. Jadi di sini X bar kita bisa tulis jumlah banyaknya data atau total data ini dibagi dengan banyaknya data yang ada di sini. Kemudian kita enter. Nah, ketemulah X barnya atau rata-ratanya 61,93. Setelah ketemu X ini, maka kita bisa mengisi kolom yang MI min X bar. Caranya seperti yang sebelumnya, tinggal MI, kolom MI dikurangi dengan X bar. X barnya kita tahu ini ya, 61,93, jadi tinggal kita tulis 61
kemudian kita enter. Nah, kita tarik lagi ke bawah. Untuk kolom yang berikutnya, ini di sini terlihat ya, frekuensi atau FI dikali dengan mutlak MI min X bar. Oleh karena itu kita harus mencari dulu mutlak MI min X bar-nya ini berapa. Jadi ini MI min X bar harus kita rubah ke mutlak terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan rumus ABS ya. Untuk mencari mutlak itu kita menggunakan rumus ABS pada Excel. Jadi kita bisa langsung saja memasukkan FI frekuensi kolom frekuensi, kemudian kita kalikan tanda kali dengan mutlak MI min X bar. Caranya adalah kita masukkan rumus mutlak yaitu ABS, kemudian kita arahkan atau klik pada kolom yang ingin kita mutlakkan. Di sini adalah yang kolom min 37 ya. Nah, setelah itu jangan lupa kita tutup kurung dulu, kemudian kita enter. Jadi jika dijabarkan, maka ini itu sebenarnya kita mutlakkan dulu semuanya, kemudian kita kalikan dengan FI yang ada di sini. Namun di sini saya menggunakan cara cepat ya, agar lebih praktis. Soalnya tujuan Microsoft Excel itu ya agar lebih praktis seperti itu. Kalau sudah ketemu satu gini, kita jumlahkan semuanya. Nah, setelah kita menemukan semua komponen, kita lihat lagi rumusnya. Untuk frekuensi dikali mutlak MI min X bar, kita sudah menemukan di sini. Namun awas kelewatan ya, awas terlewat. Di sini ada sigma yang menandakan atau mengartikan sigma itu total. Jadi total dari FI kali mutlak MI min X bar. Karena kita MI min X bar-nya di sini, FI kali mutlak MI min X bar-nya sudah ada, maka kita tinggal menjumlahkan dengan rumus sum seperti tadi. Ini. Nah, kita sudah menemukan sigma FI dikali mutlak MI min X bar. Jadi ini adalah nilai sigmanya. Oke, setelah itu kita mencari N. N ini banyak jumlah data. Di sini sudah ada ya. Ini kan data-datanya, kemudian jika ditotal ketemu ini. Jadi 70 ini merupakan N atau jumlah data. Kita isi saja 70. Nah, setelah semua komponen yang diperlukan untuk menggunakan rumus telah ada, kita bisa menggunakan atau kita bisa menghitungnya secara langsung. Jadi di sini kita bisa langsung saja sama dengan sigma FI dikali mutlak MI min X bar, itu hasilnya kan 731. Kemudian langsung saja dibagi pada Microsoft Excel itu menggunakan tanda garis miring. Dibagi N nya kita tahu 70 di sini. Jadi kita langsung saja klik seperti ini. Jadi ini G14, maksudnya ini kolom G14 dibagi kolom 70. Itu sama saja dengan ini ya. Ini kan tadi sigma FI dikali mutlak MI min X bar dibagi N ini. Kemudian kita enter. Nah, jadi ketemulah simpangan rata-rata data berkelompok dari tabel berikut adalah 10,45.